Perkenalkan, nama saya Alan Krisameko dengan NIM 21B10065. Sebelum saya memulai, saya ingin berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan bumi ini, tempat kita dapat hidup dan bernafas. Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bumi ini. Kami tahu bahwa bumi ini dirusak oleh karena ulah atau tindakan manusia yang ceroboh. Tuhan, Engkau telah menciptakan alam semesta dan Engkau menciptakan manusia untuk memelihara alam yang Engkau ciptakan. Tolong sertai dan pimpin kami untuk bisa memelihara alam ini dan tidak merusaknya. Dan semoga bumi kembali aman dan kembali membaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Soal nomor 1. Saya menjelaskan inti dari jurnal tersebut. Mengingat tren dan umpan balik saat ini, Anderson dan Bowes 2008 halaman 18 berpendapat bahwa semakin tidak mungkin bahwa setiap kebijakan mitigasi nasional yang layak secara politis dan perjanjian internasional akan dapat memberikan pembalikan mendesak dan dramatis dalam tren emisi yang diperlukan untuk stabilisasi pada 450 ppmv CO2e atau bahkan 550 ppmv CO2e. Memang para penulis ini menyimpulkan bahwa interpretasi yang tidak optimal dari perubahan iklim saat ini menyiratkan bahwa stabilisasi jauh di bawah 650 ppmv CO2e tidak mungkin. Pertanyaan ini memperjelas bahwa keberlanjutan di planet yang dibatasi sumber daya yang ramai mengharuskan penghuni masyarakat konsumen berpenghasilan tinggi memulai penilaian ulang yang tidak dibatasi dari keyakinan, nilai, dan asumsi budaya mereka yang berlaku. Inilah yang dimaksud dengan pergeseran paradigma. Spesies cerdas dan sadar diri apa yang akan terus mempertahankan ekonomi berbasis pertumbuhan dan mengejar gaya hidup yang berlebihan secara material. Mengetahui bahwa yang terakhir menghancurkan dasar sosial dan biofisik dari keberadaannya sendiri sambil menghasilkan pengembalian positif yang dapat diabaikan. Lalu soal yang kedua, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada pasal Kejadian 1 ayat 1-31 dan Kejadian 2 ayat 1-7 yang berisi tentang Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya mulai dari adanya terang dan gelap. Allah menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda penerang cakrawala yaitu matahari, bulan, juga bintang-bintang, binatang di udara, air dan darat. Pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Pada pasal ini, Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi ini tempat kita dapat hidup dan bernafas. Kemudian melalui Kolose 1 ayat 16 diberitahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dan oleh Yesus Kristus. Pada dasarnya Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, tempat di mana kita dapat melakukan segala sesuatu yang dengan kehendaknya. Kita diberikan kepercayaan untuk menjaga kelestarian alam semesta, melestarikan dan menjaga apa yang Tuhan telah percayakan pada kita sebagai manusia. Tugas kita adalah untuk merawat alam yang ada di bumi. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia di bumi ini tentu ada maksud dan tujuannya mengenai alam semesta yang diciptakannya. Pada Amsal 3 ayat 19-22 yang menyatakan bahwa ayat 19, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayat 20, dengan pengetahuannya air samudera berpencaran dan awan menitikan embun. Ayat 21, hei anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Dengan ayat-ayat ini, Tuhan menyatakan kepada
pada kita untuk memelihara alam, bukan merusak atau menghancurkan alam itu sendiri secara perlahan-lahan. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan teramat sangat indah. Itu merupakan anugerah yang amat besar yang terlebih dahulu dia disediakan sebelum menciptakan manusia. Mengapa? Supaya ketika manusia hadir, keindahan itu sudah bisa dinikmati secara langsung. Sejak semula Tuhan pun sudah menyatakan bahwa apa yang dia ciptakan adalah baik. Tanaman, pohon-pohon berbuah, tunas muda itu diciptakan dengan baik. Kelestarian alam harus dijaga. Manusia dalam menjalani hidup sangat bergantung pada keadaan alam. Jadi jika alam sekitar baik, manusia akan menyaman dan menjalani hidup. Sedangkan jika rusak, akan merasa terancam. Alam semesta juga telah memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Semua yang dibutuhkan manusia, bahkan juga makhluk-makhluk Tuhan lainnya, telah tersedia di alam ini. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam memang sangat penting. Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Agama mengajarkan bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangan panjang kepada diri manusia sendiri. Berdasarkan penjelasan dari kitab suci, gereja mengajarkan bahwa manusia adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia adalah makhluk pribadi yang memiliki kodrat sosial. Manusia sebagai pribadi adalah bersifat unik dan menyejarah sekaligus bersifat kekal. Ia memiliki kesadaran akan keberadaan dirinya di hadapan sesama dan lingkungannya. Alam semesta beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Krisis lingkungan terjadi akibat dua hal, yaitu proses alam itu sendiri dan akibat dari ulah manusia. Seperti contoh kasus banjir di Jakarta pada tahun 2014, yaitu banjir akibat sampah yang menumpuk sehingga menutup 3 dari 4 pintu air di Karet. Hal ini karena manusia semena-mena dan tidak merawat lingkungan, membuang sampah ke sungai, membuang limbah sampah ke sungai. Banjir pada kasus ini adalah bencana yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Padahal sebagai manusia, kita harusnya menjaga dan melestarikan alam semesta sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan dalam firman-Nya. Namun, banyak manusia yang telah melupakan makna bahwa Tuhan adalah pencipta bumi dan kita sebagai manusia diciptakan untuk menjaga bumi ini. Sehingga manusia telah lebih bersikap sebagai penguasa bumi dan melakukan segala sesuatu di bumi dengan sesuka hati untuk keuntungan diri sendiri dan kelompok, tanpa memikirkan kelestarian, kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Padahal jika manusia tidak menjaga dan melestarikan alam, tentunya hidup manusia juga akan mengalami kesulitan, baik cepat atau lambat, seperti kegiatan yang terganggu akibat banjir sehingga tidak bisa pergi dari suatu tempat ke tempat lain, krisis air akibat penggunaan air yang serakah dan pertimbangan udara yang tidak sehat, bahkan beracun karena polusi dan asap kendaraan yang setiap hari melintas di kota-kota. Sebaiknya kita sebagai manusia merawat dan melestarikan bumi ini, alam semesta yang sudah Tuhan percayakan pada kita, mulai dari hal kecil lama-lama beranjak ke hal-hal yang besar, mulai dari buang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sehingga pencemaran dapat perlahan-lahan berkurang, membantu membersihkan sampah yang ada di pantai atau gunung pada saat kita sadar bahwa alam semesta ini adalah tempat di mana kita tinggal dan menikmati hidup, sehingga tidak lagi menjadi tempat yang indah. Sekaligus kita menjalankan amanat Tuhan bahwa kita harus memelihara alam semesta yang Tuhan telah percayakan kita untuk tinggal di dalamnya.
Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ya adalah yang Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Segala keindahan alam sejak semula Dia menciptakan segala gambaran kasihnya kepada kita. Itu merupakan hadiah yang luar biasa indah yang diberikan pada kita. Seharusnya Tuhan bisa bersukacita melihat semua ciptaannya hidup dengan baik, harmonis, damai, dan penuh kasih. Gambaran yang sebaliknya tentu membuatnya sangat kecewa. Dia menciptakan yang indah tetapi kita merusaknya. Lalu ketika bencana datang silih berganti, kita malah berani menyalahkan Tuhan. Pemazmur sudah menunjukkan agar kita mau mulai berpikir untuk membuat Tuhan bisa bersukacita atas ciptaannya itu. Itu bisa dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan, mengambil bagian dalam gerakan-gerakan penghijauan, dan tidak ikut-ikutan mencemarkan lingkungan dengan perilaku-perilaku kita yang buruk. Bersyukurlah jika hari ini masih bisa melihat alam yang indah, meski tidak lagi mudah, akan tetapi apakah anak cucu kita kelak masih bisa menyaksikannya? Tuhan menitipkan miliknya kepada kita untuk dikelola, dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Jika kita mau melakukannya, di sanalah Allah akan bersukacita melihat seluruh ciptaannya di muka bumi ini dapat saling bekerja sama dalam menghormati hasil karyanya yang agung. Jika Anda melihat sekeliling Anda hari ini dan masih mendapati sesuatu yang indah, bersyukurlah untuk itu. Dan mari kita juga bersama-sama agar anak cucu kita masih bisa menyaksikan keindahan alam itu dan dengan sendirinya merasakan bentuk cinta kasih Tuhan lewat anugerahnya atas alam yang indah. Sekian dari saya, terima kasih.